Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Anda Lilis Mulyawati. Pada kali ini saya akan menguraikan tentang materi median dan modus, di mana pada bulan yang lalu saya telah menguraikan tentang materi mean atau rata-rata yang merupakan bagian dari materi ukuran pemusatan data. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga sebagai ukuran letak. Nah, sebagai catatan, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n tambah 1 dibagi 2. Jika n ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika n genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Nah, median itu ada dua jenis, ada median data tunggal, ada median data kelompok. Nah, untuk median data tunggal, contohnya, tentukan median dari rangkaian data A 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Bagian B 7, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Untuk bagian A, kita urutkan mulai dari 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, letak median itu sama dengan n tambah 1 dibagi 2. Nah, karena di sini banyaknya data ada 7, jadi letak median sama dengan 7 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi mediannya itu adalah data keempat, di mana hasilnya sama dengan 7. Nilainya sama dengan 7, jadi mediannya sama dengan 7. Kemudian bagian B kita urutkan mulai dari 6, 7, 7, 8, 9, 10. Banyak datanya itu ada 6. Nah, letak median sama dengan 6 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan 6 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. Nah, jadi median terletak pada data ketiga ditambah setengah dari selisih datum keempat dengan datum ketiga. Atau median sama dengan 7 ditambah setengah kali 8 dikurang 7 sama dengan 7,5. Jadi mediannya sama dengan 7,5. Yang kedua adalah median data kelompok. Rumusnya MD sama dengan LME ditambah setengah N dikurang sigma F dibagi FM dikali I. Dengan keterangan MD sama dengan median data kelompok, LME adalah tepi batas bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median, I adalah interval kelas median. Contoh, tentukan median data pada tabel berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas dengan frekuensi semuanya jumlahnya adalah 50. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tentukan dulu letak mediannya, yaitu setengah N. Setengah dari banyaknya data, yaitu setengah kali 50 sama dengan 25. Nah, kita lihat letak median ke 25 itu ada di mana. Nah, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya, untuk kelas pertama frekuensi kumulatifnya 4. Untuk kelas kedua frekuensi kumulatifnya 4 tambah 7 sama dengan 11. Untuk berikutnya frekuensi kumulatifnya 19, dari 11 tambah 8, 19. Frekuensi kelas keempat 19 tambah 12, 31. Frekuensi kumulatif berikutnya 31 tambah 9, 40. Frekuensi kumulatif kelas berikutnya 40 tambah 8, 48. Dan frekuensi kumulatif kelas terakhir ada 48 tambah 2 sama dengan 50. Nah, dari frekuensi kumulatif ini terlihat letak median
urutan ke-25 itu ada di kelas keempat ya. Nah, jadi LME atau tepi batas bawah kelasnya itu adalah batas bawah kelas 50 dikurangi setengah sama dengan 49,5. Kemudian sigma F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median yaitu 19. Frekuensi kelas mediannya 12 dan I interval kelas mediannya sama dengan 10. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus MD sama dengan LME ditambah setengah N dikurangi sigma F dibagi Fm dikali I. MD sama dengan 49,5 ditambah setengah kali 50 dikurang 19 dibagi 12 dikali 10. MD sama dengan 49,5 ditambah 25 dikurangi 19 dibagi 12 dikali 10. Jadi mediannya sama dengan 54,5. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah tentang modus. Nah, modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki dua modus bimodal, memiliki 3 modus atau disebutnya trimodal atau lebih dari 2 yaitu disebutnya multimodal. Nah, untuk modus data tunggal, contoh, tentukan modus dari rangkaian data. Bagian A 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Bagian B 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan yang tadi, kita urutkan dulu datanya. Bagian A 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, maka kalau kita lihat dari data ini, nilai yang sering muncul adalah 7, jadi modusnya sama dengan 7. Kemudian bagian B kita urutkan lagi. Datanya 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, dari sini yang paling sering muncul nilainya adalah 6 dan 7. Jadi modusnya itu adalah 6 dan 7. Yang berikutnya adalah modus data kelompok. Nah, rumusnya MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali I. Nah, di mana LMO itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, sedangkan I adalah interval kelas. Contoh, tentukan modus data pada tabel berikut. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, maka yang frekuensi paling banyak itu adalah 12. Itu terletak pada kelas keempat. Nah, yang paling banyak itu adalah kelas keempat ya. Jadi LMO-nya sama dengan 49,5. D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya yaitu 9 sama dengan 3, sedangkan I interval kelasnya sama dengan 10. Nah, maka MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. MO sama dengan 49,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 3 dikali 10. Jadi MO sama dengan 55,21. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.